محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah bangunkan kita bagi yang tadi malam telah tidur. Dibangunkan kita oleh Allah dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan bermaksud dan berniat menjalankan ibadah kepada Allah. Terutama berniat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian kita berniat dibangun dari tidur kita tersebut menjalankan ibadah sholat fardu subuh. Terlebih kita melaksanakannya secara berjamaah, dan terlebih pula kita melaksanakannya berjamaah di tempat ibadah, di masjid atau di musola. Semoga kebaikan-kebaikan yang seperti ini selalu Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah selalu ringankan jasmani dan rohani kita untuk senantiasa beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas hingga kita mengakhiri hayat kita di tempat ibadah dalam menjalankan suatu ibadah, dan di surga Allah kumpulkan kita dengan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan Islam, tanpa satupun di antara kita yang pernah memohon kepada Allah agar kita dihidupkan dalam Islam. Jadi seakan-akan kita lahir langsung jadi orang Islam. Cuman yang jadi permasalahan, terkadang kita sendiri pun tidak mengetahui Islam itu apa. Ketika ditanya kepada kita, Islam itu apa sih? Islam itu seperti apa? Ya. Atau jangan-jangan hanya KTP kita saja, identitas kita saja, tulisannya agama Islam, tapi kita nggak pernah tahu Islam itu apa. Bahkan masing-masing banyak yang mengklaim Islam itu misalnya yang pakai cadar, jadi yang nggak pakai cadar nggak Islam. Atau sebaliknya, Islam itu yang nggak pakai cadar, tapi yang pakai cadar bukan Islam. Atau ada juga Islam itu yang pakai jenggot aja, yang nggak pakai jenggot nggak Islam. Atau sebaliknya, yang nggak pakai jenggot itu Islam, yang pakai jenggot bukan Islam. Atau Islam itu yang begini, enggak. Dengarkan bagaimana Nabi menjawab tentang Islam. Ketika itu Jibril datang menyerupai sosok seorang yang paling bagus rupa di zaman itu, Dihya al-Kalbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Jibril bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasul menjawab, "Al-Islamu Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Ya. Jadi ketika seseorang itu bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Tuhannya, dia hamba Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk mengajarkan dan membimbing serta mencontohkan Islam, maka itulah Islam. Kriteria yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan sholat. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat dan betul-betul diiktikatin itu syahadatnya, kemudian mendirikan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya. Bukan berarti Islam itu singkatan. Islam itu Ustaz, isya, subuh, luhur, asar, maghrib misalnya. Bukan begitu. Kalau ya salah, masa luhur? Bukan itu. Ya, tapi itu bagian. 5 waktu itu bagian daripada kriteria Islam. Menghidupkan sholat 5 waktu. Ya, begitu pentingnya sholat 5 waktu, termasuk bagian dari Islam. Jadi ciri-cirinya salah satunya itu. Kalau nggak sholat, ya boleh jadi orang menyangka nggak Islam. KTP-nya Islam, tapi kelihatan zuhur, asar sampai maghrib, nggak juga kelihatan sembahyang. Boleh jadi orang menyangka, oh itu mungkin bukan Islam. Ya bukan salah orang yang menyangka. Karena memang sesungguhnya Nabi Muhammad sendiri memberi batasan seperti itu. Selanjutnya, ya, antuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau menunaikan zakat. Baik zakat badan, zakat fitrah di bulan Ramadan, ataupun zakat harta. Dan ini pembagiannya, penjelasannya dalam kitab fikih lebih jelas. Intinya menunaikan zakat bagi yang wajib menunaikannya. Kemudian watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menunaikannya. 5 hal inilah Islam. Ya, haji ke Baitullah jika mampu. Ada jikanya berarti kan? Jika belum mampu atau enggak mampu, setidaknya berniat. Nanti kalau saya punya rezeki, badan sehat, saya ingin beribadah haji. Berniat, insya Allah akan Allah permudah untuk menunaikan niat tersebut. Dan jika sudah siap semuanya, kesehatannya, kemudian hartanya, maka tidak boleh mendustakan niatnya, harus menunaikan niatnya tersebut. Itulah Islam. Baik. Akan tetapi terkadang, ya, Islam itu sendiri seakan-akan kita merasakan, ya, di zaman saat ini khususnya, seperti kayak begitu rapuh, begitu lemah. Dikatakan rapuh atau lemah bagaimana? Terkadang yang paling parah, ya, gara-gara disodorkan pangkat, gara-gara disodorkan harta, gara-gara disodorkan wanita, bisa meninggalkan Islam. Bahkan gara-gara perkara yang sepele, perkara kecil, bisa saling baku pukul, saling musuh-memusuhi antara Islam itu sendiri bahkan. Ini pertanda lemahnya Islam. Bahkan sampai-sampai kadang-kadang gara-gara beda pilihan sama-sama Islam bentrok. Beda pendapat sama-sama Islam bentrok. Nah, ini kenapa? Karena Islamnya remah. Islamnya rapuh. Dan dulu, ya, kita ingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar dulu, ya, perang Badar itu umat Muslimnya itu sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali, hanya bilangan ratusan saja. Bahkan yang ikut perang Badar sahabat itu berjumlah 313 orang. 313 orang itu tapi kuat semua. Dengan semangat yang hebat, dengan
kekuatan dari dalam dari dalam dirinya, kekuatan iman menjadikan mereka nggak gentar sama sekali, nggak takut sama sekali dengan musuh-musuh Allah. Begitu. Dan mereka betul-betul saling bantu membantu dan sangat akrab sekali tali persaudaraan mereka. Ya, sedikit tapi mereka Islamnya kuat sekali. Ya, bahkan sampai-sampai kita pernah mendengar ya, jika seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq satu orang ini ditimbang sama imannya seluruh muslim di dunia ini saya lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Baru satu sahabat ini. Ya, kenapa kok sampai dibandingkan seperti itu? Kenapa? Karena imannya orang satu dunia zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya. Imannya gampang sekali, rapuh sekali, murah sekali, mudah sekali, lemah sekali. Begitu. Dan kita sering mendengar orang-orang dulu itu ya, iman mereka itu sangat kuat sekali, padahal ilmunya sedikit, tapi imannya kuat sekali. Sampai-sampai kita sering mendengar ya, dengan bismillah, ini cerita dari anaknya langsung yang dengan saya. Dulu di Gambut itu ada seorang yang termasuk tokoh agama lah ya, kalau tidak salah namanya Haji Muhammad Yusuf, kalau tidak salah, dulu di Gambut itu. Jadi beliau itu ada kerbau, kan apa sih bahasanya, menggembala kerbau. Jadi kerbaunya mau dibawa pulang ya, pas sungainya itu airnya naik, jadi nggak bisa nyebrang. Jembatannya hanya bisa dilewatin oleh orang, papan ulin satu aja. Ya, apa caranya menyeberangkan kerbau ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, diangkat dua-duanya kerbaunya, dia jalan. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda iman orang dulu itu Masya Allah bukan main. Nah, kemudian di zaman dahulu pula musuh-musuh Allah yang hendak berniat atau bermaksud menghancurkan Islam, mereka nggak bisa cari celah, baik dengan ilmiah maupun dengan fisikal, dengan fisik mereka nggak. Karena iman mereka yang kuat, Islam mereka yang hebat, menjadikan mereka nggak pernah takut dengan siapapun. Dan ilmu mereka juga sangat luar biasa mumpuni. Ya, kalau sekarang kita misalnya didebat sama orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin menghancurkan dan merongrong Islam, KO kita. Gitu. Jadi ini menjadi PR berat buat kita. Kemudian orang-orang dulu sedikit jumlahnya, Islamnya itu nggak banyak, sedikit, tapi hebat-hebat, kuat-kuat. Sampai-sampai Nabi pun sendiri pernah bersabda, akan datang satu masa nanti itu, ya, panjang hadisnya ya. Intinya Islam itu akan banyak, tapi nggak ada kekuatan, seperti kayak buih aja di lautan. Ya. Kenapa demikian? Karena Islamnya nggak kuat. Nah, di sini kita ingin membahas kenapa Islam seseorang itu di zaman saat ini tidak kuat. Ada beberapa hal penyebabnya. Ya. Jadi saya sedikit merangkum di sini ya. Nanti kalau ada yang kurang sampai tambahin sendiri. Ya. Yang pertama, penyebab rapuhnya keislaman seseorang itu karena seseorang tersebut tidak mengenal dengan Islam. Hanya tahu Islam saja tapi nggak mengenal dengan sungguh-sungguh itu Islam. Ajaran Islam nggak tahu, tuntunannya bagaimana nggak tahu, hukum-hukum Islam seperti apa nggak tahu, peraturan hidup beragama Islam sebagai seorang muslim itu nggak tahu juga. Tahu hidup, kalau punya istri, punya anak, ya nafkahin anak istrinya, karena kalau nggak nafkahin anak istrinya nanti bisa dicaci maki sama mertuanya misalnya. Hanya itu saja. Cari keuntungan supaya bisa makan, nanti kerja, pagi berangkat kerja, pulang kerja, habis itu kumpul sama keluarga, nanti gajian bawa anak jalan-jalan, gitu terus.
nggak ada yang lain. Itu terus. Walhasil saya nggak tahu hukum Islam seperti apa, yang halal yang mana saja, yang haram yang mana saja, yang mana perintah, yang mana larangan, nggak tahu. Bagaimana cara hidup sebagai seorang muslim, bertetangga, bersaudara, berteman, nggak pernah tahu. Ya. Silaturahmi yang baik bagaimana juga nggak tahu. Nah, akhirnya apa akibatnya? Hanyut dalam perkembangan teknologi dan zaman. Teknologi semakin berkembang. Coba sekarang, ya, dunia di tangan saja. Hanya dengan beberapa jari bisa menyebarkan fitnah kepada seluruh dunia, bahkan hanya dengan jari saja bisa menyebarkan hasud kepada banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang. Bayangkan, ya, dunia seakan-akan di depan mata kecil sekali. Kalau orang-orang dulu susah, ya, orang dulu susah. Kalau sudah mau mau interaksi dengan orang yang jauh pakai surat, ya, ngirimnya saja sudah berbulan-bulan, belum balasannya berbulan-bulan lagi sampainya. Kalau sekarang ting langsung sampai. Di Saudi sekarang ngirim, sekarang juga sampainya. Di Amerika, di Belanda, dimanapun, selama masih ada jaringan internet, langsung dikirim, langsung sampai, langsung bisa baca. Luar biasa. Ya. Dan perkembangan-perkembangan tersebut ketika di tangan seseorang yang Islamnya nggak kuat, akhirnya disalahgunakan. Begitu. Nah, yang dikatakan hanyut itu seperti itu. Ya, larut kan? Larut. Jadi nggak bisa memanfaatkan. Ya. Guru saya pernah bilang, Sayyidul Habib Umar bin Habib, kata beliau, seandainya Imam Ghazali hidup di zaman sekarang, mungkin bukan ratusan kitab yang beliau karang, mungkin bisa jutaan kitab yang beliau karang. Saking begitu mudahnya. Kalau di tangan orang-orang yang baik, gitu. Nah, kalau enggak ya kacau. Berapa banyak sekarang pemerkosaan yang diakibatkan sebab karena pengaruh daripada handphone, pengaruh daripada internet. Ya, karena disalahgunakan, hanyut dalam perkembangan teknologi. Sebabnya apa? Nggak tahu kalau hukumnya haram, gitu nah. Ya kan? Hukumnya nonton film porno, hukumnya ini kan nggak boleh. Karena nggak ada batasan, sebab karena nggak tahu hukum Islam, nggak mengenal dengan Islam, akhirnya hanyut tadi itu. Akibatnya sangat fatal sekali. Coba-coba, ya, minum pil ini, pil itu, akhirnya jadi orang gila misalnya. Ya, kecanduan narkoba dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang yang lebih menyeramkan lagi itu ya, mereka musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh yang hendak merongrong Islam ini, mencoba masuk dalam Islam itu sendiri, dalam tatanan Islam itu sendiri. Contoh, fashion, ya, mereka sudah sudah orang-orang Islam mungkin kalau untuk yang aurat mungkin hanya bisa dihitung, ya, bisa dihitung ya, sebagian kecil saja yang mau menggunakan fashion yang membuka aurat. Sekarang kan pada ngetren sekarang, wah, hijaber, ya enggak? Ya, komunitas yang pakai kerudung, ya, pada hijrah semua, pakai kerudung semua. Tadinya nggak kerudungan, akhirnya pakai kerudung. Cuma cara berkerudungnya salah, ya, pakai kerudung tapi wah, diuntel-untel, diputar-putar kerudungnya sampai kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Bukan nutupin aurat, tapi hanya untuk tren saja, untuk keren-kerenan saja. Apakah itu dikatakan nutup aurat? Bukan, menurut Islam bukan seperti itu. Pakaian juga demikian. Ya, bagus, pakai gamis, ya kan? Perempuan pakai gamis dari atas sampai ke bawah. Ya enggak? Tapi bentuk tubuhnya semua tercetak. Apa? Ini ulah siapa? Ulah orang-orang yang hendak merongrong dan menghancurkan Islam. Jika kita tidak punya landasan pengenalan terhadap Islam yang baik, habis kita, hancur kita, hanyut kita. Nah,
Jadi dampaknya sangat fatal sekali kalau nggak mengenal dengan Islam. Ya. Dan sebab karena Islam yang rapuh itu sendiri, ya, pintarnya kayak apa otak, ujung-ujungnya bisa dipenjara. Ya, gelarnya banyak, ya kan, profesor, doktor, apa ujungnya lagi banyak gelarnya. Tapi akhirnya apa? Masuk penjara. Kenapa? Karena korupsi. Kan nggak tahu hukum, atau karena kasus pencabulan, atau karena apa? Ya enggak? Kenapa? Karena pengenalan terhadap Islamnya kurang. Begitu nah. Jadi penting sekali yang paling utama itu ya, untuk membangkitkan Islam itu dari person, dari masing-masing pribadi, jiwa-jiwanya seseorang. Yang paling pertama dan utama harus mengenal Islam, mempelajari Islam. Islam itu seperti apa? Ya, dan mempelajari Islamnya dari sumber yang benar, dari sumber yang baik. Jangan sekedar buka internet saja, tapi kita nggak pernah punya dasar belajar ilmu agama sama sekali, nggak punya referensi akhirnya, nggak punya pertimbangan, akhirnya kacau juga. Ya, sumber yang baik itu adalah guru-guru kita yang punya sanad ilmu yang sampai ke Rasulullah. Karena ilmu yang benar, ilmu yang baik, ilmu yang sumbernya dari Rasulullah. Guru kita yang pernah belajar sama seorang guru, yang mana gurunya belajar sama gurunya sampai sambung kepada para sahabat dan pada Rasulullah SAW. Nah, itu yang benar. Baik. Jadi, ya perlu ditekankan sekali ini kepada masing-masing jiwa. Harusnya semua orang punya semangat yang kuat untuk mengenali Islam, karena sangat ketergantungan sekali. Ya, dan bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tapi di alam kubur, untuk di akhirat juga sangat penting. Begitu, sangat penting sekali. Dan ternyata ya, dalam menjalani kehidupan, ya, selain sholat, selain puasa, selain zakat, selain haji, semua terliput di dalam syahadatu alla ilaha illallah. Penerapan kesaksian terhadap Allah sebagai Tuhan itu kehidupan kita sehari-hari, selain rukun Islam yang 4 ini. Gitu nah ya. Kalau kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Allah punya peraturan, harus diikutin peraturannya, kan begitu. Mungkinkah kita menyaksikan bahwasanya, saya yakin Allah Tuhan saya, tapi peraturan Allah nggak diikutin? Nggak mungkin. Nah, jadi 2 kalimat syahadat itu, yang pertama dilafazkan, dilantunkan, yang kedua dan yang paling penting adalah diterapkan dalam kehidupan, bahwasanya kita hidup bertuhan Allah, artinya menjalankan semua peraturan yang telah Allah tetapkan. Begitu. Dan yang lebih utama lagi, jangan cukup pada diri kita saja. Misalnya kita nih yang dengar semua semangat sudah pengen mengenal Islam, pengen belajar Islam, tapi hanya kita saja. Kita nggak pedulikan di sekeliling kita, kita punya anak, punya istri, nggak kita pedulikan, asik ibadah sendiri, asik belajar sendiri, anaknya mau kemana nggak tahu. Akhirnya apa? Orang tuanya asik ibadah, anaknya lagi minum-minuman keras, anaknya lagi mengkonsumsi narkoba, anaknya lagi yang perempuan duduk sama laki-laki yang bukan mahram, pacaran kemana misalnya, mojok di mana. Orang tuanya ibadah, anak yang melakukan maksiat. Kira-kira orang tua yang begini masuk surga apa masuk neraka kira-kira? Gak peduli. Bagaimana? Nah, sedangkan nanti di akhirat, ketika Allah memanggil setiap orang, akan sangkut. Dan yang paling menyangkut adalah antara anak dengan orang tua. Orang tua ini sangat nyangkut sekali terhadap anaknya. Jadi jangan dianggap sepele. Ya, berat sekali itu permasalahannya. Nah, jadi regenerasi itu harus ada dari rumah kita, ya, dipelajari Islam, diajarkan Islam. Kita punya contoh Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengajari anak-anaknya, ya, Siti Fatimah, cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan bagaimana sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengajarkan anak-anaknya, ya.
Kalau di Tarim kita masih ketemu. Sampai sekarang kita masih ketemu di Tarim. Kalau sampai berangkat ke Hadramut, ke Yaman itu masih ketemu. Di masjid ada sekelompok orang, orang tua satu, ada anaknya beberapa orang gitu ya, yang pantarannya misalnya selisih setahun, ada selisih 2 tahun. Ternyata itu anaknya semua. Sedang diajarkan Al-Quran oleh orang tuanya, ya, diajarkan masalah hukum oleh orang tuanya. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita kadang-kadang kita sibuk kerja dan anak kita nggak tahu kemana. Kan sudah saya serahkan sama istri, istrinya ternyata sibuk sendiri, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan arisannya, sibuk dengan masing-masing sudah nggak karuan kemana. Akhirnya bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana, nggak ketemu akhirnya. Nah, bagaimana mungkin Islam bisa kuat kalau demikian? Kan nggak mungkin, ya. Jadi memang harus terbitnya dari rumah kita dulu, masing-masing. Ya. Kalau seandainya semua orang itu belajar ilmu agama, tahu hukum, tahu tuntunan, peraturan dalam Islam, akhirnya pemimpinnya pun juga akan pemimpinnya akan adalah orang yang tahu hukum agama Islam, orang yang tahu peraturan Islam. Makmur akhirnya kita kan gitu. Permasalahannya nggak merata. Nah, nggak merata, yang mau belajar ilmu agama Islam ini nggak merata. Ya, kemudian regenerasi itu harus diajarkan, ajak. Ya, bagaimana caranya? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Semangatkah? Ya. Atau misalnya, kalau memang anak-anak kita memang perlu upah untuk itu, nggak apa-apa, upah aja dulu untuk mendidik, ya gitu ya. Kita upah dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Bagaimanapun caranya. Nah, jadi guru saya Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid sejak lebih dari 20 tahun yang lalu beliau dakwah sudah ke benua Eropa dan benua Amerika. Nah, jadi ternyata gini ya, pemikiran beliau begini. Kan dari dulu kan kayak di Israel sama Palestina perang dan lain sebagainya, kemudian di daerah-daerah mana yang misalnya perang antara agama itu. Jadi pemikiran beliau itu bukan memerangi mereka dengan perang juga gitu. Enggak. Tapi guru saya Habib Umar bin Hafid, beliau Berangkatnya bukan di tempat perang, enggak, tapi di tempat yang di situ banyak atau mayoritas orang yang non Muslim. Ya. Dan di situ beliau dakwah. Situ beliau mengajak bagaimanapun caranya. Akhirnya apa? Akhirnya ada 1 orang, ada 2 orang yang masuk Islam. Ya. Karena beliau berpendapat, kalau ada orang memusuhi Islam, kalau ada orang benci sama Islam, kalau ada orang menghinakan Islam karena mereka nggak tahu Islam itu seperti apa. Kalau mereka tahu Islam itu seperti apa, nggak mungkin mereka memusuhi Islam. Yang jadi masalah, Islam sendiri nggak mencontohkan bagaimana Islam yang sesungguhnya. Hingga akhirnya kembali, ya, dampak buruknya itu kembali kepada Islam secara global sendiri malahan. Hanya ulah beberapa orang yang tidak mencontohkan keislaman yang baik, akhirnya dampaknya dirasakan oleh seluruh umat Muslim. Nah, itu yang kita rasakan. Ya, coba kita punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi di Darul Mustafa, ya, di Darul Mustafa di Tarim di Hadramut itu, saya sendiri bertetangga sama orang Britani. Ya. Bayangkan, dia rela meninggalkan perusahaannya. Dia punya perusahaan. Ya, ditinggalkan perusahaan. Satu keluarga berangkat semua langsung ke Tarim, langsung beli rumah atau nyewa rumah di sana, belajar. Ya. Dia bilang, kamu pengen ke sini karena siapa? Ternyata bukan karena Habib Umar, tapi karena orang yang pernah belajar sama orang yang pernah belajar sama Habib Umar. Rantai ilmunya sudah sambung 3 sudah. Bayangkan. Ya. Luar biasa ya, dakwah ini sebetulnya seperti itu. Akhirnya kalau orang-orang yang tadinya benci sama Islam,
akhirnya suka sama Islam, akhirnya mereka akan terbuka masuk Islam. Salah satu contoh, dulu ya pernah terjadi seorang ulama, seorang habaib ya, dari Hadramaut juga. Jadi beliau mengirim surat ke satu daerah di di benua Amerika ya. Jadi di daerah tersebut mayoritas non muslim ya. Jadi beliau minta sama sahabatnya ya, ditanyain ya, di situ ada muslimnya enggak? Ya cuman saya sendiri katanya, katanya. Akhirnya beliau berangkat, beliau minta sama sahabatnya yang muslim dan itu yang sendirian itu, minta carikan tanah, beli tanah, kemudian dibangun ruko di situ, beliau pindah ke sana, beliau berdagang. Habis berdagang, ya berdagang di situ, kemudian setiap pembeli yang datang beli gula dikasih teh, beli beras dikasih lauk gitu ya, gitu terus. Ya, jadi dakwah cara mereka itu begitu. Hingga mereka bertanya, kenapa kamu datang ke sini jualan dengan cara seperti ini? Kamu rugi, kamu kesini apa cari untung atau cari apa? Dia bilang, aku nggak cari untung ini katanya. Aku yakin kalau kamu misalnya beli teh, kamu pasti butuh gula. Kamu beli gula butuh teh. Beli susu pasti perlu roti nanti. Beli minyak pasti perlu ini. Jadi dikasih terus. Memang begitukah caranya? Islam mengajarkan kami seperti itu, saling membantu, tolong menolong. Ya, Islam mengajarkan seperti itu. Oh gitu Islam. Ya, akhirnya tertarik pengen belajar tentang Islam. Ya, hingga jalan beberapa tahun sampai ada terbangun masjid di situ, tempat belajar. Hingga saat ini di situ Islam mayoritas Islam. Ya, bahkan 90% lebih muslim di situ. Padahal asalnya cuma sendirian aja Islam. Lihat dakwahnya orang-orang dulu seperti itu. Jadi nggak harus memang ada kalanya harus dengan peperangan. Kalau memang nggak bisa dihindari itu peperangan. Tapi kalau misalnya bisa dihindari, ada cara yang lain, Nabi akan mencari jalan yang lain gitu. Begitu. Jadi guru kita Habib Umar bin Hafid mencontoh gurunya Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, Habib Masyhur Al-Haddad ya, Habib Masyhur Al-Haddad itu beliau dakwahnya di benua Afrika lebih 6.000 orang sudah diislamkan oleh beliau dengan cara seperti itu ya, lebih 6.000 orang insyaallah. Jadi yang kedua, penyebab Islam itu rapuh, yakni orang-orangnya tuh lebih mencintai dunia ya, karena cinta dunia. Dan jelas ya, kalau orang itu sudah cinta dunia pasti kalah Islamnya sudah. Agamanya pasti kalah sudah. Yang dipentingkan dunianya sudah. Dan berapa banyak umat muslim yang demikian sekarang, bahkan rela menjual agamanya untuk kepentingan pribadinya ya. Solusinya bagaimana? Ya belajar untuk lebih mencintai Allah. Karena kalau orang sudah mengenali Allah, kalau orang sudah mencintai Allah, ini yang lain akan ringan semua gitu nah. Lihat, Nabi mampu melewati hidup ya dengan 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, buka dengan sebiji kurma dan secangkir air putih, sahur dengan itu juga. Bayangkan, mampu melewati itu semua. Kenapa? Karena di hatinya sudah nggak ada dunia. Di hatinya sudah sudahlah, nggak penting itu. Yang penting Allah. Kalau orang itu sudah betul-betul mencintai Allah, dia tidak akan bergerak, tidak akan melakukan apapun jika tidak ditakar dengan kecintaan Allah. Jika Allah mencintai, jika Allah ridho, maka dia akan kerjakan. Kalau enggak, dia akan tinggalkan. Kalau sudah begini, kuat sudah Islam seseorang, pasti sudah. Dan solusi yang kedua untuk penyakit cinta dunia ini, ya, sering-sering ingat sama mati. Kalau sudah sering ingat sama mati, insya Allah, ya, berkurang cintanya terhadap dunia. Ada juga cara yang lainnya. Ingat sama hari akhir, ada pembalasan. Ya, kan setiap hal kan akan dibalas oleh Allah. Dalam surah Al-Zalzalah kan disebutkan,
May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan melihat kita, akan dibalas. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, ya, bagaimana cara kita matinya? Seperti itulah nanti Allah akan bangkitkan kita. Di mana kita mati, di situ akan dibangkitkan. Nah, seandainya yang celaka itu kalau kita meninggal dalam keadaan melakukan maksiat. Bayangkan, meninggal dalam keadaan mulut masih berbau minuman keras kan, atau meninggal karena sato atau apa misalnya. Kan meninggal dalam keadaan yang nggak baik, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Faliyatubillah min dzalik. Contoh ini pasti akan diadab oleh Allah. Kalau sudah demikian, kan suul khotimah sudah. Gitu nah. Jadi itu. Dan yang ketiga, penyebab Islam itu rapuh, jauhnya seseorang yang muslim daripada ulama. Jauh dari ulama. Ya, kalau sudah jauh dari ulama, nggak ada lagi yang ingatkan. Kalau kita dekat dengan ulama, ada yang ingatkan. Kalau kita salah, diingatkan, disemangat dan sebagainya. Dan jauhnya dari majelis-majelis ilmu. Ini yang paling penting. Hidupkan majelis-majelis ilmu. Kalau kita misalnya yang sudah berumah tangga, mungkin nggak sempat lagi mondok, nggak sempat apa lagi, ya di majelis ilmu lah tempat kita untuk belajar. Dan ini berkaitan sekali dengan yang pertama kan, dengan apa namanya, pengenalan terhadap Islam itu sendiri. Jadi Islam itu akan bangkit, akan kuat, akan kokoh dengan yang pertama, dengan ilmu yang diamalkan, dengan pengenalan terhadap Islam yang banyak dan yang baik. Semakin orang itu mengenali Islam dengan baik, Islam itu akan kuat. Semakin banyak orang Islam yang mengenali Islamnya, Islam akan semakin kuat. Ya. Jadi yang kedua, Islam itu akan kuat jika orang-orang Islamnya lebih mencintai Allah daripada yang lainnya. Selanjutnya, Islam itu akan kuat jika seseorang yang Islam itu, yang Muslim itu dekat dengan para ulama dan aktif dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama. Ya, jadi semua itu akan menjadikan Islam itu baik. Diawali dari diri kita, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Jangan nggak peduli dengan Islam kita, jangan nggak peduli, ya, jangan nggak peduli. Sayang, kasihan, kita akan ditanya oleh Allah. Ya, apalagi keadaan apa namanya, negara-negara Islam sekarang, ya, dirongrong sekali. Kasihan kita mendengar bagaimana umat Muslim di Palestina. Kita enak puasa, mereka nggak bisa merasakan puasa. Bahkan mereka meninggal dunia dalam keadaan puasa, syahid insyaallah, ya. Meninggal dalam keadaan puasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan. Kalau kita punya apa namanya, usaha lebih untuk membantu mereka, akan lebih baik kita bantu mereka apapun yang kita bisa. Ya. Dan seminimal-minimalnya mendoakan mereka. Minimalnya mendoakan mereka. Jangan nggak peduli sama sekali dengan mereka. Mereka saudara kita. Kita kalau terjadi seperti itu, tentunya kita pun akan mengharapkan bantuan. Cuman ingat, sekali lagi ingat baik-baik, hidup kita di dunia adalah untuk menjalankan penghambaan diri kepada Allah. Itu yang paling utama. Dan bentuk penghambaan diri salah satunya selain ibadah yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya umat muslim. Maka berbuat baiklah kita kepada siapapun yang bisa kita berbuat baik kepadanya. Tolonglah siapa yang bisa kita tolong sebelum tidak ada lagi yang minta tolong kepada kita. Bantu siapapun yang perlu bantuan sebelum tidak ada yang minta bantuan. Sedekahi siapapun yang perlu kita sedekahi sebelum tidak ada lagi yang minta sedekah kepada kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi penyemangat kita untuk semakin kokoh dalam beragama Islam dan kita semakin
semangat untuk lebih mengenali Islam, peduli terhadap Islam dan Muslim, khususnya keislaman kita, keislaman anak dan istri kita dan keluarga kita. Semoga Allah kumpulkan kita di surga, dan semoga Allah matikan kita husnul khatimah, dan semoga Allah amankan yang saat ini saudara-saudara kita yang tidak merasa aman, yang merasa terteror kehidupannya, keamanannya. Semoga Allah berikan perlindungan dan keamanan, dan Allah cukupkan rezeki mereka untuk menjalani kehidupan, dan semoga Allah kokohkan iman mereka meninggal dalam keadaan beriman, dan semoga kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjalani kehidupan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi penyemangat kita. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, hadza minni wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu pasar. Kita